Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang menyempatkan hari ini untuk menghadiri kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya selaku CGP Angkatan 11 SMK Swadaya PU Geningan. Dalam budaya positif ini terdapat 7 konsep inti. Yang pertama adalah perubahan tentang paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Saya akan menjelaskan satu persatu terkait dari 7 kunci disiplin positif. Yang pertama, berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus memiliki 3 prinsip, yaitu adalah ingar sosong tulodo, yang artinya bahwa seorang guru itu harus bisa memberikan contoh dari depan. Kemudian ing madya mangun karso, bahwa seorang guru di tengah itu harus dapat memberikan motivasi dengan memberikan ide-ide maupun prakasa kepada siswa. Kemudian tuturi handayani, bahwa seorang guru di belakang memberikan dorongan kepada siswa. Nah, dengan adanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, pada dasarnya seorang guru dalam pembelajaran itu harus bisa menuntun, bukan menuntut dalam artian guru ini harus memberikan tuntunan atau among sehingga murid itu tidak merasa tertekan dalam pembelajaran. Nah, dalam penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yang disesuaikan dengan implementasi kurikulum kita saat ini, yaitu berdasarkan kurikulum Merdeka, bahwa pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, salah satu contohnya adalah dengan berdiferensiasi. Dalam hal ini adalah yang disesuaikan dengan para peserta didik yang sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman siswa pada saat ini. Kemudian di sini pembelajaran yang diharapkan dalam metode diferensiasi ini adalah diharapkan siswa dapat dalam pembelajaran dapat menggunakan penggunaan teknologi, kemudian mengembangkan keterampilannya yang relevan dengan tantangan masa depan, yaitu yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Ibu Bapak ada berapa? 6 dimensi ya Pak ya Bu, dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu adalah, nggak kelihatan ya Bu ya? Di sini yang pertama yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berjiwa mandiri. Mungkin kita semua sepakat ya Bu ya bahwa kita menginginkan siswa ini nanti dapat terwujud karakternya itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini proses pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan dalam metode berdasarkan diferensiasi proses dan produk. Di sini diferensiasi ada 4 proses diferensiasi: proses, produk, kemudian konten, dan juga suasana belajar atau tempat belajar. Yang pertama berdasarkan konten itu guru memilah-milah sejauh mana pemahaman siswa, tentunya berdasarkan asesmen diagnostik, sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang kita berikan. Apakah yang sudah mengerti parsial atau baru mengerti setengah dan belum memahami atau belum mengerti. Kemudian secara proses, dengan metode proses ini guru perlu mengetahui gaya belajar siswa yang seperti apa yang siap dilakukan oleh siswa. Apakah secara berkelompok, secara individu, ataukah senang dengan visual, kemudian senang dengan kinestetik, gerak, praktek, ataukah senang dengan audio. Nah, di sini saya menggunakan visual, kemudian kinestetik juga dengan sistem ulangan dengan menggunakan quizzes. Kemudian ini praktek secara individu. Kemudian berdasarkan produk, ini penilaian
Metode produk ini adalah berdasarkan kita melihat pemahaman siswa sejauh mana dengan hasil produk yang dihasilkan oleh siswa. Di sini saya membebaskan kepada siswa dengan produk yang dihasilkan oleh siswa menjadi satu penilaian bagi kita sejauh mana siswa dapat memahami tentang materi yang kita berikan. Di sini ada juga wawancara yang dilakukan oleh siswa ke lapangan. Itu mereka mengeksplor sendiri kepada siapa, yang pasti tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran itu bisa tercapai. Dari sana kita bisa mengetahui hasil produk yang dilakukan siswa, apakah siswa memahami atau tidak dengan materi pembelajaran yang kita tujuan dari pembelajaran yang kita harapkan. Terdapat miskonsepsi terkait adanya teori kontrol, bahwa selama ini kita beranggapan adanya ilusi guru mengontrol murid. Yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid ini artinya adalah bahwa guru seolah-olah bisa mengendalikan siswa. Sementara pada dasarnya setiap individu ini masing-masing memiliki pilihan. Nah, mungkin pada saat guru mengontrol murid, pada saat itu siswa itu mempersilahkan dirinya untuk menerima adanya kontrol dari guru. Padahal sesungguhnya mungkin ketika dia berada di masyarakat, dia tidak akan melakukan aturan mungkin yang sama diterapkan di sekolah, sehingga ini belum muncul adanya motivasi intrinsik atau motivasi kesadaran akan diri sendiri untuk tidak melakukan satu pelanggaran. Ini mungkin yang sering kita merasa seperti itu ya Bu, Bapak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa selama ini ada pemahaman atau ada pemahaman ya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk mengatur anak-anak. Sementara ketika anak diatur oleh orang dewasa, mungkin anak-anak itu ketika mengikuti aturan itu akan merasa terpaksa, bahkan mungkin merasa tersakiti, sehingga muncul rasa negatif ya, dendam dan sebagainya. Nah, ini juga tidak baik dengan adanya merasa terpaksa siswa atau anak-anak ketika diatur oleh dewasa yang menganggap bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk anak-anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Kita merasa bahwa dengan kita memberikan kritik membuat orang merasa bersalah. Ketika siswa kita misalkan melakukan kesalahan, merasa bahwa itu akan menguatkan karakternya. Padahal itu tidak sama sekali. Karena dengan kita memberikan kritik, itu anak akan tersakiti. Membuat merasa bersalah, anak malah akan merasa minder, tidak percaya diri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah bahwa pengaruh positif ini biasanya kita lakukan dengan bujukan-bujukan atau mungkin nasihat-nasihat. Jangan begitu, jangan begini, harusnya begini dan seterusnya. Justru itu akan membuat siswa itu menjadi bergantung pada kita, mengandalkan apa kata gurunya, apa kata orang dewasa, apa kata orang tua. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini terjadi. Teori kontrol yang seharusnya adalah bahwa kebutuhan itu mungkin yang selama ini kita rasa bahwa kebutuhan itu sama, sementara dalam teori kontrol kebutuhan masing-masing siswa itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak tahu tadi permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa di rumah, sehingga ketika datang ke sekolah siswa menghadapi dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, apakah bisa menerima ataukah dia merasa tertekan dengan aturan yang ada di sekolah. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus yang berjalan selama ini adalah kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tadi dengan kodrat alam siswa yang berbeda-beda, karakter yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, itu dia memiliki alasan tertentu kenapa sih dia melakukan pelanggaran, kenapa sih dia tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, dan seharusnya justru tercipta adanya kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru bagaimana caranya agar siswa tidak melanggar aturan.
Kemudian model berpikir menang dan kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Artinya guru merasa nyaman dengan siswa mengikuti aturan, siswa juga merasa nyaman dengan melakukan atau mentaati aturan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Nanti dijelaskan terkait motivasi intrinsik ya Bapak dan Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah ini, jadi dalam teori kontrol ada motivasi perilaku manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang datangnya dari luar. Di sini anak ketika tidak melakukan pelanggaran, dia merasa tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau nggak mau dihukum, nggak mau dikasih sanksi gitu. Kemudian juga ada juga yang karena pengen dapat imbalan atau penghargaan. Misalkan kalau melakukan tugas ini nanti dapat nilainya sekian gitu. Jadi itu masuk dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian yang masuk dengan motivasi intrinsik tadi itu adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Jadi siswa ini tidak melakukan pelanggaran karena dia merasa bahwa saya ingin diri saya dihargai dan saya ingin bahwa saya memiliki nilai-nilai dipercaya. Saya anak yang baik, misalkan saya anak yang bisa melakukan tugas saya karena merasa bahwa ini saya memerlukan ilmu itu dan sebagainya. Sehingga hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Ya mungkin kalau sekali-kali boleh gitu, cuma jangan sampai memunculkan motivasi eksternalnya nanti dalam diri murid. Jadi ketika memberikan memberikan satu hukuman kepada siswa, bukan hukuman ya, sanksi kepada siswa, itu upayakan agar tumbuh juga nanti motivasi intrinsiknya. Kemudian disiplin. Nah mungkin apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang disiplin? Pak, Bu, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan disiplin? Sebelum kita ke disiplin positif. Disiplin, kalau kita dengar kata disiplin berarti kita orientasinya ke aturan ya Bu ya Pak. Nah, jadi yang dimaksud dengan disiplin ini adalah merupakan suatu penerapan disiplin positif ya Bu, suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadarannya dalam sesuai dengan kesadaran diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah di sini motivasi disiplin positif ini berasal dari diri murid itu sendiri. Jadi tadi berdasarkan faktor intrinsiknya, sehingga akan berdampak pada jangka panjang. Jadi dimanapun anak berada, nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah akan dilaksanakan juga ketika siswa tersebut berada di luar lingkungan sekolah. Dan tidak berpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Nggak berpengaruh, walaupun mungkin mau tidak dikasih hadiah pun dia tetap akan melakukan nilai-nilai kebajikan. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid agar menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi tujuan dari adanya disiplin positif yang seharusnya kita bisa terapkan di sekolah kita. Berikutnya adalah disiplin positif tadi, salah satu caranya dapat kita lakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Hasil dari kesepakatan kelas adalah keyakinan kelas. Nah, ini maksud dengan keyakinan kelas ini yaitu adalah seperangkat nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama antara guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas sehingga pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan nyaman dan kondusif. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yaitu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di dalam lingkungan. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas ini berasal dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Ini contoh yang sudah saya buat bersama anak-anak kelas 10 TITL. Saya menggunakan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kelihatan nggak Bu? Nggak jelas ya? Kebaca nggak? Kurang ya? Saya bacakan ya Pak. Kami meyakini, berarti kan siswa ya, siswa yang akan melaksanakannya, siswa yang merasa harus meyakini keyakinan kelas ini. Kami meyakini pentingnya berdoa sebelum dan sesudah belajar
membaca surat pendek juz amma sebelum KBM dimulai. Ya, ini yang sudah kita terapkan di sekolah kita ya, Ibu. Kemudian yang kedua, nilai mandiri. Nilai kebajikan mandiri yaitu adalah kami meyakini pentingnya kemandirian untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan mengerjakan tugas mandiri sesuai kemampuannya masing-masing dengan jujur. Karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, sehingga cenderung pembelajaran kita seharusnya pembelajaran PJBL ya, Ibu dan Bapak, berbasis project. Ya, walaupun mungkin tidak semua bab, tapi minimal dalam satu semester ada satu bab yang menggunakan PJBL. Kemudian bernalar kritis. Nilai kebajikan bernalar kritis itu adalah kami meyakini berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan dengan aktif bertanya dan mengajukan pendapat atau argumen. Jadi ini maksudnya adalah pembelajaran yang harusnya kita lakukan dalam kurikulum merdeka ini adalah student center ya Pak dan Ibu, bukan teacher center. Jadi bukan kita yang terus menjelaskan, tapi juga justru di sini kita bagaimana caranya supaya siswa dapat bernalar kritis, kemudian memiliki jiwa kreativitas dengan adanya mungkin proyek-proyek yang memberikan unsur gotong royong. Kemudian berkebinekaan tunggal, yaitu adalah kami meyakini pentingnya bersikap sopan santun, menghormati dan juga menghargai. Gotong royong, kami meyakini pentingnya gotong royong dalam pengerjaan tugas. Kemudian kreatif, kami meyakini pentingnya memiliki kreativitas dalam kegiatan pelaksanaan proyek dengan hasil dari proyek yang telah dilakukan adalah melalui presentasi di depan kelas. Biasanya kalau di pembelajaran saya di IPAS itu menggunakan Canva atau PPT, PowerPoint. Jadi laporannya itu bukan dalam bentuk print out tapi dalam bentuk digital. Kemudian dari keyakinan kelas ini, tadi keyakinan kelas itu kan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Bu. Nah di sini ada 3 contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari apakah adanya perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama berdasarkan profil pelajar Pancasila dengan 6 definisinya. Kemudian berdasarkan PYP, yaitu adalah diantaranya nilai toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian berdasarkan nilai keterampilan atau life skill, yaitu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini semua, nilai kebajikan ini semua bisa Bapak dan Ibu terapkan di kelas nanti. Itu sesuai dengan kesepakatan dengan siswa nanti di kelas. Dan ini juga tidak hanya kesepakatan kelas saja, tapi bisa juga dengan keyakinan kelas, misalkan mapel IPAS atau keyakinan kelas mapel sejarah, mapel matematika, BP, BK, dan seterusnya. Ketika kita berada di kelas, agar pembelajaran bisa kondusif dan berjalan nyaman, itu sebaiknya setiap guru mapel pun membuat adanya keyakinan kelas. Mungkin berbeda barangkali dengan keyakinan kelas di kelas yang Ibu dan Bapak ampuh masing-masing kelasnya, sehingga mungkin perlu dibuat kembali keyakinan kelas berdasarkan mapel masing-masing. Kemudian dari nilai kebajikan tadi kita juga perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi nilai kebajikan yang disampaikan oleh siswa itu juga kita bisa mengetahui dari kelima kebutuhan dasar manusia atau siswa kita. Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu adalah pertama kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, yaitu kesehatan, rumah, makanan, pakaian, dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu diantaranya adalah diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi bisa diterima di dalam komunitasnya atau di dalam kelompoknya. Kemudian penguasaan, merasa ingin dihargai, jadi dia merasa ingin harga dirinya dihargai. Kemudian memiliki keinginan untuk dianggap, memiliki jiwa misalkan ingin dianggap sebagai pemimpin, kemudian berprestasi dan diakui di kelompoknya. Kemudian kebebasan ini siswa bebas untuk mandiri, bebas untuk memiliki pilihannya,
Kemudian bebas untuk mencoba hal baru. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam pengambilan metode dan model pembelajaran kita. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Ingin bagaimana gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia akan kesenangan, bermain, bercanda, kemudian tertawa dan antusias terhadap sesuatu hal yang ada di sekelilingnya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang perlu kita tahu, yang nanti akan bermanfaat ke depannya selain untuk kenyamanan dan kondusivitas pembelajaran kita di kelas, juga mungkin nanti ketika ada permasalahan kita bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia manakah yang siswa kita sedang butuhkan ketika siswa kita sedang bermasalah. Misalkan dia suka mengganggu temannya, misalkan dia suka mencoret-coret buku temannya. Jadi nanti ada cara-cara tersendiri sehingga kita mengetahui, oh ternyata siswa tersebut belum terpenuhi kebutuhan dasar dari salah satu 5 ini. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia tadi, ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka berbuat ulah. Mungkin ada saja ya Ibu dan Bapak, siswa kita terkadang yang menjadikan kelas itu menjadi tidak nyaman gitu. Jadi kita juga jadi kerepotan kalau kelas tidak kondusif ya. Jadi ada 3 penanganan siswa yang dilakukan dalam menangani siswa yang bermasalah ketika tidak kondusif siswa tersebut, baik itu di kelas maupun di sekolah. Kalau di sekolah misalkan mungkin telat hadir ke sekolah, kemudian tidak mengikuti upacara, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diharuskan siswa mengikuti kegiatan tersebut, misalkan kegiatan lomba dan sebagainya yang akan berpengaruh terhadap karakter dan juga proses penilaian guru. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu adalah tindakan yang diberikan sebagai tanggapan atas perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma. Jadi tujuannya untuk supaya siswa mentaati peraturan. Biasanya hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Begitu melihat anak melakukan pelanggaran, langsung saja kita menghukum. Nggak nyambung gitu hukuman yang diberikan gitu ya. Kemudian bersifat negatif karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku baik dengan fisik maupun dengan psikis. Jadi hukuman ini digambarkan sebagai sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi karena tadi munculnya dari salah satu pihak, dari guru saja, sehingga siswa merasa terpaksa, tidak terima, akhirnya merasa tersakiti dengan hukuman yang diberikan. Karena biasanya kalau di hukuman itu guru itu nggak mau tahu alasan siswa, kenapa terlambat, kenapa misalkan gaduh di kelas, pokoknya yang pasti guru tahu dia melakukan kesalahan, langsung aja dikasih hukuman. Itu langsung dikasih sanksi, itu yang dimaksud dengan hukuman. Membuat murid atau anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang karena tadi rasa sakit hati mungkin, jadi berkepanjangan, dan ini tentunya jangan sampai terjadi ya Ibu dan Bapak. Kemudian konsekuensi itulah hasil dari tindakan yang dilakukan siswa, bersifat logis dan berkaitan langsung dengan tindakan siswa. Ini terencana, disepakati antara siswa dengan guru, dan murid tetap dibuat tidak nyaman karena ketika melaksanakan sanksi itu tentunya atas dasar aturan yang mungkin kesepakatannya itu bukan kesepakatan ada yang tidak cocok dengan dirinya, karena itu kesepakatan yang dibuatnya kan kesepakatan dengan kelas ya. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid karena motivasinya bukan motivasi intrinsik, sehingga suatu waktu murid bisa saja melakukan kembali pelanggaran tersebut walaupun tahu sanksinya akan seperti apa gitu. Khususnya mungkin kalau sama anak yang ini ya Bu, yang kebal gitu, nggak pengaruh gitu, dia mau dikasih hukuman apa juga tidak peduli gitu ya. Nah, kemudian siswa memahami hubungan sebab akibat dari tindakan mereka dan hasil yang diperolehnya akan apa, sanksinya seperti apa. Kemudian restitusi. Ibu sampai di sini paham nggak yang disampaikan? Barangkali nanti ada pertanyaan boleh ya Ibu dan Bapak. Maksudnya barangkali nanti apa yang saya sampaikan mungkin kurang jelas. Yang berikutnya adalah restitusi, yaitu adalah upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Jadi ini lebih fokus pada pemulihan dan rasa tanggung jawab. Nah, disinilah muncul motivasi intrinsik tadi.
Karena restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusinya yang mencari itu bukan guru, tapi siswa itu sendiri. Jadi kalau tadi kan di konsekuensi itu aturannya aturan kelas seluruh siswa, belum tentu mungkin setiap individu ada yang menyetujui, ada yang sepakat gitu. Jadi kalau di restitusi penyelesaiannya itu oleh siswa itu sendiri, oleh siswa yang bermasalah tadi itu sendiri. Nah, sehingga hal ini bukan hanya tentang memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan dan hukuman yang mungkin telah dilakukannya sebagai tindakan yang negatif. Ini mungkin nggak perlu tadi udah saya sampaikan sebenarnya ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi pada dasarnya kalau hukuman ini menyebabkan adanya identitas gagal bagi siswa. Jadi siswa itu merasa dia bersalah, dia disalahkan, dia dipermalukan di depan kelas, dia jadi dianggap oleh teman sekelasnya itu sebagai pembuat onar lah, atau misalkan pelaku kesalahan, sehingga dianggap negatif oleh teman-temannya. Sementara kalau konsekuensi dan restitusi ini sudah masuk dalam kategori disiplin, karena menunjukkan adanya identitas sukses dari siswa itu sendiri, yang munculnya kedisiplinan ini dari siswa itu sendiri. Walaupun mungkin di sini dalam konsekuensi secara keseluruhan, kalau dalam restitusi itu solusi yang diberikan itu oleh siswa itu sendiri. Posisi kontrol. Nah, ini di manakah posisi kita? Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang seharusnya kita sebagai guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena mengacu pada restitusi yang mendorong murid menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi dalam pembelajaran juga kan kita dituntut sebagai fasilitator ya, Ibu dan Bapak, bukan sebagai kita yang istilahnya teacher center, yang dimana kita saja gitu yang memberikan ilmu, sementara yang memberikan materi gitu, sementara siswa tidak berusaha menggali materi dari yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran berdasarkan profil pelajar Pancasila, bahwa anak itu harus mandiri, bernalar kritis, sehingga ya tadi dengan adanya anak itu mau berpikir kritis, kemudian mandiri dan berinovasi. Tentunya di sini peranan kita sebagai manajer atau fasilitator ini sangat diperlukan sekali. Ya mungkin kita semua belajar, saya juga sama Bu belajar ya Bapak. Jadi di sini kelihatan nggak Bu? Terlalu kecil. Tadi motivasi perilaku seseorang atau motivasi sikap siswa ya didasarkan pada 2 motivasi, yaitu eksternal dan intrinsik. Dan kemudian dalam penyelesaian masalah itu ada identitas gagal dan identitas berhasil. Selain itu, posisi kita selaku guru itu bisa di penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, ataupun pemantau dan manajer. Ini contoh yang dilakukan oleh guru, yang sebelah kanan yang dilakukan oleh murid. Untuk memposisikan kita berada di mana, dampak bagi muridnya akan seperti ini. Yang pertama adalah guru berbuat. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, itu cenderung guru mungkin menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, mungkin menyindir ya. Itu pernah kita lakukan juga ya Bu ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam kita misalkan terhadap siswa kita yang melakukan kesalahan. Kemudian sebagai teman, posisi guru sebagai teman ketika murid melakukan kesalahan biasanya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi selalu dibela oleh kita, padahal siswa kita itu sudah melakukan kesalahan gitu. Nah kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Oh iya, kesalahannya begini, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Jadi hanya seperti itu saja, memperhatikan gitu. Nah kemudian
sebagai manajer, maka akan mengajukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Alasannya apa? Kok kamu melakukan yang sudah tahu bahwa itu adalah melanggar keyakinan kelas? Nah, guru akan berkata ketika menjadi seorang penghukum dengan pernyataan, kalau kamu tidak melakukannya, maka akan Bapak hukum, misalkan. Maka saya akan. Kalau pembuat merasa bersalah, guru akan menyatakan, kamu sudah mengecewakan Bapak, kamu sudah mengecewakan Ibu. Kemudian sebagai teman, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi malah dibela gitu ya. Nah kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Jadi hanya memperhatikan apa kesalahannya, kemudian konsekuensinya apa. Kemudian apabila sebagai manajer, guru akan menyatakan apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, apakah kamu dapat memperbaikinya? Kalau kamu dapat memperbaikinya, kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan? Jadi menawarkan kepada siswa. Artinya kita mengajak siswa untuk mandiri, bertanggung jawab, sehingga membentuk karakter siswa nantinya ketika menghadapi masalah. Dan hasilnya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, siswa itu akan menjadi pemberontak, malah melawan aturan. Kemudian menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Sering ya Bu ya, pernah, bukan sering, pernah. Terkadang kalau siswa sedang ramai, udah jelas siswa itu yang salah, tapi mencari-cari kesalahan pada temannya gitu, padahal udah kelihatan sama kita gitu ya. Nah kemudian pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan dan berbohong karena tadi nggak mau disalah-salahin, jadi siswanya cenderung malah jadi menutupi. Kemudian teman, kalau posisi kita sebagai teman terhadap siswa, ketergantungan terhadap kita nantinya karena ngerasa dibelain terus sama gurunya. Nah kemudian sebagai pemantau, siswa akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau nggak diawasi ya udah bebas. Tapi kalau diawasi baru dia akan mentaati aturan yang ada gitu. Nah kemudian sebagai manajer, maka siswa akan lebih memiliki karakter dengan watak yang kuat. Jadi dia kembali ke lingkungan teman-temannya itu dengan rasa percaya diri karena sudah terbentuk karakternya bahwa oh iya saya berarti harus mempunyai tanggung jawab, tidak boleh mengganggu teman dan sebagainya. Jadi kembali diterima oleh teman-temannya, bisa membaur kembali tanpa ada label-label yang kesalahan telah dia lakukan. Nah ini tadi untuk guru ya Bu ya. Nah sekarang untuk siswa. Ketika guru menjadi penghukum, siswa akan berkata, saya tidak peduli. Mungkin ini untuk siswa yang udah kelewat, sudah sudah kelewat, dia tidak peduli dengan sanksinya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya Bu, tadi anak kan jadi merasa disalahkan oleh gurunya ya Bu ya. Nah kemudian sebagai seorang teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya gitu. Kemudian menjadi pemantau, saya akan dapat penghargaan apa Pak kalau saya bisa misalkan kalau saya mengikuti aturan ini gitu. Jadi ada pamrih gitu, ada hal-hal yang diharapkan oleh siswa. Kemudian sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini Pak? Jadi ada arahan dari guru ketika menyelesaikan permasalahan ini. Siswa ketika tidak bisa menjawab, dia akan sedikit minta masukan dari gurunya. Tetap guru membimbing ya dalam proses manajer ini Ibu. Ini mungkin diantaranya. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasus siswa yang datang terlambat ke sekolah. Kalau sebagai penghukum biasanya yang disampaikan kepada siswa, kamu selalu saja terlambat. Jadi salahin ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, masih saja datang terlambat. Jadi anak tuh seolah-olah di posisi disalah-salahin gitu. Nah terus sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak dan Ibu ya, kamu jangan datang terlambat lagi gitu. Jadi gurunya karena takut sesuatu juga gitu, dengan sikap siswanya yang malah melanggar aturan. Sebagai pemantau,
karena kamu hari ini datang terlambat, maka konsekuensinya apa gitu. Jadi hanya melihat sebab akibat saja gitu. Kemudian sebagai manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini sehingga kamu besok tidak lagi datang terlambat. Jadi mungkin ini bisa sedikit-sedikit kita lakukan ya Bu ya, Bapak, khususnya untuk siswa yang selalu datangnya terlambat saja gitu. Sepertinya perlu ada kuesioner ini, ataupun mungkin bisa dipanggil atau dengan bantuan wali kelas mungkin untuk kita bisa menerapkan proses restitusi ini. Ini contoh aja Ibu dan Bapak. Kemudian posisi kontrol apakah kita Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Pak, Bu? Kira-kira posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bu Ida, apa? Oh iya, betul. Posisi kontrol guru dengan membuat merasa bersalah ya, pembuat merasa bersalah ya Bu ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa Bu? Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Langsung disalahkan gitu. Iya betul, menghukum ya Pak ya Bu. Jadi langsung disalahkan aja, nggak mau tahu gitu apa alasannya kenapa sih kalau siswa itu melanggar gitu kan. Nah kemudian yang ketiga, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya manajer. Kemudian yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Teman ya betul, sebagai teman ya Bu. Nah kemudian yang terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa kira-kira Bu? Pak? Pemantau. Iya betul, pemantau ya Bu. Ya jadi pemantau Bu. Ya jadi ini contoh ya Pak Bu, posisi kita dengan pernyataan-pernyataan seperti ini yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa seperti ini ya Bu ya Bapak. Jadi walaupun mungkin sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk anak-anak kita yang bermasalah, mengurangi ya Bu ya. Berikutnya segitiga restitusi. Tadi yang dibahas tadi bagaimana proses restitusi itu, ini ada 3 langkah. Jadi proses segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya sehingga terbentuk karakter lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melaksanakan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi siswa tersebut memiliki rasa percaya diri kembali ketika masuk ke dalam lingkungan teman-temannya. Ini ada 3 proses. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama dalam menstabilkan identitas, yaitu tujuannya adalah merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita stabilkan dulu emosi anak kita gitu. Jangan dipojokkan dengan kesalahannya. Terus yang kedua dengan validasi tindakan yang salah. Bahwa semua tindakan manusia baik atau buruk pasti ada alasannya, pasti punya tujuan, pasti punya maksud. Nah, kemudian menanyakan keyakinan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berarti ini kembali kepada nilai-nilai keyakinan kelas apa yang telah dia langgar, dan kedepannya berarti dia harus bagaimana dalam melaksanakan aturan dalam keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Ini contoh restitusi yang telah saya lakukan bersama siswa terkait dengan siswa yang tidak melaksanakan tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rara, maaf ya, Ibu menyuruh kamu harus menemui Ibu saat istirahat. Ibu ingin menanyakan berkaitan dengan tugas proyek IPA sebagai usaha. Ya Bu, mohon maaf, Bapak belum menjelaskannya. Coba kamu pikirkan, jika tidak mengajarkan tugas proyek itu benar atau salah? Salah Bu. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Ya. Nah, menurut Rara, apa manfaatnya jika mengerjakan tugas proyek tersebut? Dengan mengerjakan tugas, saya jadi dapat memperoleh pengalaman praktik dan
pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan tugas. Saya malas, Bu, karena saya masih bingung dan tidak bisa membuat keyakinan. Baiklah, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Baiklah Rara, kamu ingat kita sudah membuat keyakinan kelas, bukan? Nah, menurut kamu berkaitan dengan ini, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tanggung jawab, Bu, menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, Ibu percaya kamu dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Rara, adakah solusinya agar tugas proyek IPAS Rara bisa diselesaikan? Ada, Bu. Saya bisa bertanya kepada teman yang bisa membuat produk untuk dapat saya jual. Kebetulan saya pernah melihat FK membantu ibunya membuat basreng di rumahnya. Menurut saya, pembuatan dan penjualannya mudah karena cemilan basreng yang dijual oleh ibunya FK juga banyak diminati. Boleh, Rara. Kita kira-kira kapan Rara akan bertanya kepada Eka dan mengerjakan tugasnya? Sekarang, Bu, saya akan menanyakan ke FK dan saya akan mulai mengerjakannya besok. Kemudian akan saya kumpulkan hasil laporan proyeknya besok, Bu. Boleh, silakan Rara mulai meminta bantuan kepada Eka agar tugasnya dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan cepat dan benar. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Rara. Kalau begitu, silakan kamu kembali ke kelas karena bel masuk sudah berbunyi. Ya, Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya itu Ibu dan Bapak contoh saja Ibu ya yang penerapan segitiga restitusi yang disebabkan karena siswa tidak mengerjakan tugas. Ya. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kompetensi guru, diantaranya adalah kepribadian profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab berdasarkan standar pendidikan nasional. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala buat Bapak dan Ibu semuanya, bisa memberikan dampak yang baik untuk kita semua. Mungkin saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang kita buat bersama.
Bertanggung jawab sudah, saling menghormati sudah belum? Belum ya? Saling menghormati, udah tandain ya. Saling menghormati. Berarti kan di sini disiplin, membantu teman, kebersihan, bertanggung jawab. Berarti ini 5S, disiplin, tidak saling bully, saling menghargai tadi udah belum? Belum ya? Bertanggung jawab sudah. Berarti ini bertanggung jawabnya sudah. Bertanggung jawab, saling menghormati udah belum? Sudah belum Neng? Belum ya? Bersopan santun sudah ya? Ya. Kemudian bertanya kepada guru ketika tidak paham, betul? Betul ya, aktif ya. Saling menghargai sudah? Sudah ya. Jadi ini Bu Titikin yang belum ya. Kemudian menolong teman saat kesusahan sudah? Sudah. Berikutnya disiplin dan tertib sudah? Disiplin tertibnya belum ya? Belum tertibnya. Saling tolong menolong sudah? Sudah. Tadi sih yang ini saling membantu teman, tolong menolong ya. Berbagi kebaikan sudah? Membantu teman ketika ada kesulitan dalam pembelajaran, berbagi kebaikan sama tidak? Sama ya. Sudah ya sama temannya. Nah kemudian bertanggung jawab sudah, ini sudah. Kemudian membatasi penggunaan ponsel sudah belum? Belum ya. Kemudian menghargai guru yang sedang menjelaskan, betul tidak? Betul ya. Kemudian sopan terhadap guru sudah belum? Menghargai guru, berarti sama sopan nih tes. Beda ya, sopan sama nggak dalam menghargai guru? Beda ya. Saling menghormati sesama sudah ya, saling menghormati. Guru yang baik, sopan santun. Sopan santun sudah belum? Sudah. Guru yang baik ya. Kemudian sopan santun, guru yang baik sudah. Ya ini bukan berarti salah ya. Udah benar tapi ini double. Sopan santun sudah? Sudah. Kemudian komunikasi sudah belum ya? Belum. Kemudian kehadiran disiplin sudah? Sudah. Ya, inilah keyakinan kelas kita. Ya, kita berarti kita semua yang kalian inginkan, kalian harapkan sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan maksimal. Ya, semuanya fokus, tidak ada yang mengganggu. Kemudian kalian juga tidak merasa terpaksa, tidak merasa tertekan, tapi merdeka dengan merdeka yang merdeka tapi tidak sebebas-bebasnya. Ya, merdeka tapi ada batasan. Ya, batasan tentunya bersama nilai-nilai kebajikan ini yang kalian harapkan. Jadi nanti ketika melakukan keyakinan kelas ini, ya, itu tidak ada keterpaksaan. Karena ini munculnya dari keinginan kalian sendiri, ya, yang kalian harapkan, yang kalian inginkan, ya. Nah, ketika nanti ada yang melakukan pelanggaran, nah ingat nih, kalian kan sudah minta ini, yang kalian pengennya begini. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan karena melanggar keyakinan kelas, ya. Ingat, kalian sudah dewasa, jadi sadar kan membuatnya? Sadar kan? Atau dipaksa? Tidak ya, kalian sendiri yang menginginkan ya nilai-nilai kebajikan ini untuk kebaikan kita semua, ya, kepentingan kita semua. Ibu bacakan ya, keyakinan kelas 10 TKJ. Yang pertama, disiplin dalam pembelajaran. Kedua, membantu teman ketika ada kesulitan dalam pembelajaran. Ketiga, jaga kebersihan kelas kita. Kemudian bertanggung jawab, budayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Kemudian disiplin dan percaya diri, tidak saling bully, saling menghargai. Kemudian tertib, ya. Kemudian bertanya kepada guru saat tidak paham. Kemudian saling menghormati, pembatasan penggunaan ponsel, menghargai
dalam selain dalam hal pembelajaran juga mungkin kesulitan dalam bergabung dengan teman-temannya ya, seperti kemarin Devi sendirian perempuan di antara kelompoknya yang laki-laki semua ya. Jangan diam saja Pi, kalau kamu merasa keberatan silakan sampaikan ya, nanti kita cari solusinya bersama-sama ya. Nah, terima kasih kalian sudah membuat keyakinan kelas yang tentunya ini tidak hanya di atas kertas ya, tapi kita harus menjalankannya bersama-sama. Berat tidak? Tidak. Ringan ya, ini kalian lakukan sebetulnya, cuma tadi tidak menyadari bahwa ini sudah ada dalam diri kalian. Berarti kalian sudah mempunyai karakter yang baik sebetulnya, cuma tidak tidak menyadari saja ya. Ya, terima kasih. Nah sekarang Ibu minta ada buktinya ya, ada buktinya bahwa ini keyakinan kelas kalian yang membuatnya dan kalian yang akan menyepakatinya. Ya, jadi nanti di sini ditulis nomor, kemudian nama dan tanda tangan. Ya, silakan nanti maju dari paling kanan ya, paling kanan Ibu. Makan ya.
Terima kasih ya, kalian sudah menandatangani ini kesepakatan ya keyakinan kelas yang kita buat bersama, kita lakukan bersama ya sampai dengan 1 tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Intianti dari kelas 10 TKJ. Perkenalkan, nama saya Salwatun Humayroh dari kelas 10 TKJ. Perkenalkan, nama saya Dia Fauzia dari 10 TKJ. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Paramita dari kelas 10 TKJ. Perkenalkan, nama saya Ferdil Hamdiano dari kelas 10 TKJ. Saya senang bisa membuat keyakinan kelas. Saya senang dengan membuat keyakinan kelas. Saya bahagia. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Agar pembelajaran bisa nyaman. Pelajaran menjadi fokus. Agar pembelajaran bisa lebih nyaman. Bulatkan